Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Riris Wahyuni dengan NIM 149, Muhammad Isharunidom dengan NIM 154, dan Sarah Maulidia dengan NIM 188 akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah kami review dengan judul Efektivitas Pelatihan Empati dalam Mengurangi Konflik Perkawinan pada Pasangan Suami Istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan empati, sedangkan variabel terikat yaitu konflik perkawinan pada pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Adapun latar belakangnya, yaitu konflik dalam perkawinan bukanlah hal yang perlu dihindari, tapi justru harus dihadapi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perceraian, apalagi pasangan yang berusia muda dan usia pernikahan yang masih muda sangat rentan terhadap konflik dibandingkan pasangan yang sudah lama menikah karena pengendalian emosi yang mereka miliki masih belum cukup baik. Dalam upaya untuk mengurangi atau menyelesaikan konflik yang terjadi, pasangan suami istri harus menjalin komunikasi yang efektif yang tentu tidak terlepas dari empati. Kemudian Brigham tahun 91 mengatakan empati sebagai suatu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain secara emosional. Seseorang yang memiliki sifat empati juga diilustrasikan sebagai seseorang dengan pribadi yang lebih humanis, di mana ia memiliki rasa toleransi yang tinggi dan mampu mengontrol diri dengan baik. Nah, dalam penelitian ini terdapat beberapa jurnal atau program pelatihan empati yang telah diterapkan pada upaya untuk peningkatan komunikasi bagi pasangan suami istri. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Risdan tahun 2017 yang telah menerapkan rancangan pelatihan empati dengan menggunakan pendekatan experimental learning untuk meningkatkan komunikasi intim pasangan suami istri. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan empati terbukti dapat meningkatkan komunikasi intim antara suami dan istri. Kemudian, hipotesis dalam penelitian ini adalah apakah pelatihan empati efektif menurunkan konflik dalam perkawinan bagi pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Hipotesis nolnya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan dalam pelatihan empati untuk menurunkan konflik dalam perkawinan bagi pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Sedangkan hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh yang signifikan dalam pelatihan empati untuk menurunkan konflik dalam perkawinan bagi pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Nah, berdasarkan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima bahwa pelatihan empati efektif dalam menurunkan konflik dalam perkawinan pada pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Dengan kata lain, terbukti bahwa terjadi penurunan konflik dalam perkawinan pada kelompok eksperimen antara sebelum dan setelah diberikan pelatihan empati. Partisipan atau subjek dalam penelitian ini berjumlah 28 orang, yaitu 14 pasang suami istri yang terbagi ke dalam kelompok eksperimen, 14 orang yaitu 7 pasang suami istri dan kelompok kontrol,
14 orang, 7 pasang suami istri yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar yang direkrut melalui purposive sampling. Kemudian ada desain yang digunakan, yaitu rancangan penelitian menggunakan between group atau pretest, post-test, control group, desain dan data dikumpulkan dengan skala konflik dalam perkawinan. Kemudian ada pengukuran variabel dependen. Variabel dependennya di sini adalah konflik dalam perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan skala konflik dalam perkawinan yang dikembangkan dari teori Goodman dan Butler dalam Miga, Guil, dan Allen tahun 2012 yang terdiri dari aspek yaitu partner violence, yakni konflik yang ditunjukkan dalam bentuk kekerasan fisik pada pasangan. Yang kedua ada verbal aggression, yakni kekerasan verbal yang muncul dalam bentuk penghinaan, kecaman, atau ancaman terhadap pasangan. Yang ketiga ada unbending stance, yaitu upaya mempertahankan diri sebagai bentuk membela diri saat konflik terjadi atas penghinaan dari pasangannya. Kemudian yang terakhir ada withdraw from partner, yakni menarik diri atau menghindari interaksi dengan pasangan yang biasanya ditunjukkan dengan perilaku diam. Selanjutnya mengenai hasil eksperimen, yaitu bahwasannya intervensi pelatihan empati dalam penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk menurunkan konflik dalam perkawinan pada pasangan yang berada pada tahun awal pernikahan. Setelah intervensi pelatihan empati diberikan, diperoleh hasil bahwa pelatihan empati ini efektif untuk menurunkan konflik dalam perkawinan pada pasangan yang berada pada tahun awal pernikahan. Penurunan konflik dalam perkawinan ini dibuktikan dengan uji Mann-Whitney yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konflik dalam perkawinan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Artinya, ada penurunan konflik dalam perkawinan pada kelompok eksperimen setelah pelatihan empati diberikan, sedangkan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pelatihan empati tidak mengalami penurunan konflik dalam perkawinan. Kemudian yang dapat ditarik oleh kami mengenai kesimpulan berdasarkan paparan di atas adalah diantaranya yang pertama, bahwa pemberian pelatihan empati itu terbukti efektif untuk menurunkan konflik dalam perkawinan pada pasangan suami istri yang berada pada tahun awal pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan skor dalam skala konflik dalam perkawinan setelah pemberian pelatihan. Kemudian untuk poin yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh subjek pada kelompok eksperimen mengalami penurunan konflik dalam perkawinan. Untuk selanjutnya, pada kelebihan yang kita ambil, itu yang pertama terdapat bahwa pelatihan empati diterapkan dengan cara melibatkan subjek dalam diskusi, review materi sebelumnya, aktivitas, presentasi, evaluasi materi, dan tugas rumah. Kemudian yang kedua itu penelitian dilakukan dalam kelompok. Pelaksanaan pelatihan empati dalam kelompok merupakan faktor yang mendukung efektivitas pelatihan empati dalam meningkatkan empati subjek. Kemudian yang ketiga, review materi setiap kali mulai sesi baru dianggap cukup efektif dalam pelatihan ini. Hal ini dikarenakan peneliti dapat mengetahui sejauh mana subjek dapat menangkap setiap materi yang diberikan pada tiap-tiap sesi. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan, di mana tidak adanya pengukuran follow up setelah post-test dilakukan sehingga sulit untuk melacak apakah efek dari intervensi ini dapat bertahan lama atau tidak. Cukup sekian materi atau hasil review dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.